Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Salam damai dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit bagi kita, Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita, senantiasa menyertai kita selalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada oktav ketiga dalam perayaan Paskah Tuhan, hari ini kita semua bersama-sama kembali diundang oleh Tuhan untuk merenungkan misteri kebangkitan, misteri kasih Allah yang memberikan kehidupan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 25. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka untuk mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Itu mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para murid. Pada bagian pertama kita mendengar bagaimana kisah Petrus pada suatu saat, ya, ketika menjelang waktu sembahyang, ya, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, dan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang selalu meminta di gerbang indah. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di sana? Petrus menyembuhkan. Petrus menyembuhkan. Ini sangat menarik, ya. Setelah kebangkitan, iman para murid itu pada awalnya goyah oleh karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan dari Yesus itu ternyata salah. Mereka salah kaprah tentang siapakah Yesus dan mengapa mereka mengikuti Yesus. Tapi ketika mereka menyadari akan kesalahan mereka, iman mereka bertumbuh, iman mereka semakin kuat. Dan kita melihat hari ini bagaimana mujizat yang terjadi, ya, mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Petrus. Demikian pun kita mendengar hari ini kisah penampakan Yesus kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Ini menarik bahwa para muridnya belum memahami. Para murid itu belum memahami tentang misteri keselamatan, tentang misteri kematian Tuhan. Mereka juga masih berpikir tentang bahwa Yesus itu sang guru yang akan menjadi raja dunia, raja yang akan memerintah seperti kaisar. Ya. Mereka salah memahami tentang kematian Yesus. Mereka memikirkan tentang kebahagiaan mereka, tentang kenikmatan mereka, tentang pemahaman kerajaan dunia. Tapi Yesus berbicara tentang dirinya sebagai raja, bukan raja dunia, tetapi ia adalah raja surgawi yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari kegelapan, dari perhambaan dosa. Itulah Yesus. Ia menjadi raja dalam konteks, ya, bukan untuk menjadi raja dunia, tetapi ia menjadi raja alam semesta yang akan membawa manusia kepada kebebasan, ya, kebebasan dari perbudakan dosa, kebebasan dari kegelapan, kebebasan dari penjajahan iblis. Itulah Tuhan. Maka kita bisa melihat hari ini ada satu pemahaman yang masih salah dan murid. Yang kedua, ini misteri Ekaristi, misteri perjamuan. Ketika Yesus makan bersama dua murid, ya, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkan dan memberikannya. Dan di situ dua murid mata terbuka dan bisa melihat. Apa yang mau kita renungkan? Ini misteri Ekaristi. Ekaristi adalah identitas. Perjamuan adalah identitas. Hanya Tuhan yang melakukan. Dan saat ini kita melakukan Ekaristi. Di sini Injil Lukas memberikan kita satu gambaran betapa pentingnya Ekaristi. Betapa pentingnya kita harus percaya akan mujizat Ekaristi. Betapa pentingnya kita harus percaya bagaimana dalamnya perjamuan Tuhan. Orang yang begitu yakin, begitu percaya akan Ekaristi, yang mampu melihat kebesaran Allah. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ekaristi memberikan kekuatan iman. Ekaristi membuka mata hati setiap orang untuk percaya kepada Tuhan. Ekaristi membuat manusia semakin dekat dengan Tuhan. Ekaristi membuat orang untuk hatinya terus berkobar-kobar. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Maka orang yang ingin merayakan Ekaristi harus mempunyai hati yang berkobar-kobar.
keinginan hati yang sangat tinggi untuk merayakan perjamuan. Kalau orang uh, hatinya malas, tidak mau, enggan mau pergi, segan juga merasa segan, malas, dan orang ini tidak mempunyai iman yang sesuai. Ekaristi tidak punya makna. Maka orang yang ingin merayakan Ekaristi adalah orang yang mempunyai hatinya berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan. Untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk melihat kebesaran keagungan. Maka saudara-saudari, misteri kebangkitan harus membuat kita semakin percaya. Harus semakin yakin. Harus semakin beriman. Dan tentu misteri Paskah harus membangkitkan kita dari kehidupan pertama kita. Dari perjalanan lama kita. Untuk menuju perjalanan baru di dalam Tuhan. Bangkit dari kehidupan lama kita menuju kehidupan baru. Untuk menjadi manusia baru dan meninggalkan kemanusiaan lama. Semoga saudara-saudari melalui sabda Tuhan hari ini, kita akan terus hidup di dalam misteri Paskah. Bahwa Allah senantiasa memberikan hidup baru bagi kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan. Tuhan memberkati kita dengan segala berkatnya yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.